Dunia bawah laut memiliki pesona yang begitu beragam. Ada begitu banyak biota yang terdapat di dalam lautan. Salah satunya adalah Sarcoglossa, nama dari siput laut tanpa busana cangkang. Tampak seksi dan cantik jika diintip melalui kamera makro. Oleh karena itu, makhluk mungil, seksi, dan cantik ini tidak akan ditemukan di wilayah perairan yang rusak, di mana karang-karang yang mati karena pemutihan ataupun laut yang telah banyak tercemar polusi dari manusia. Tanpa diragukan lagi, hewan ini adalah salah satu makhluk laut paling menggemaskan yang pernah kamu lihat. Dia adalah siput laut yang tampilannya bagai domba. Domba daun adalah sejenis siput laut aneh yang secara biologis bernama Costacea curosimae. Seperti mamalia darat yang menjadi asal namanya, serta warna hijaunya, dan beberapa spesies dapat hidup selama berbulan-bulan hanya dengan fotosintesis. Saat makan, ia mencerna sebagian ganggang, tetapi meninggalkan kloroplas utuh, memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Siput kecil yang lucu ini menggunakan kloroplas untuk menghasilkan energi. Prosesnya disebut Kleptoplasty. istilah yang berasal dari kata Yunani kleptes yang berarti pencuri, dan hanya dapat ditemukan pada siput laut Sarcoglossa tertentu seperti si kecil ini. Siput laut ini dikategorikan sebagai satu-satunya hewan multiseluler yang mampu memfotosintesiskan cahaya dan mengubahnya menjadi makanan. Spesies kecil ini dapat ditemukan di perairan Jepang, Indonesia, dan Filipina. Ada lagi siput laut serupa yang bisa berfotosintesis, tapi tidak semanis domba daun ini. Siput lain tersebut bernama Eastern Emerald Elysia, dan mereka biasanya ditemukan di sepanjang pantai sisi timur Amerika Serikat. Domba daun yang lucu ini ditemukan pada tahun 1993 di lepas pantai Kuroshima. Siput laut yang juga dikenal sebagai leaf slug atau siput daun memiliki bentuk yang menggemaskan dengan wajah yang seperti domba. Pipinya juga berwarna merah muda dengan bulu indah di sekujur tubuhnya, bak dedaunan kecil yang dirangkai rapi. Namun, untuk melihatnya langsung di dasar laut, pastinya kita akan kesulitan. Pasalnya, panjang tubuh si siput ini hanya sekitar 5 mm atau 0,2 inci. Siput laut ini memiliki mata kecil seperti manik-manik hitam dan dua antena yang sangat sensitif yang berada di atas kepala putihnya. Antena ini juga memiliki fungsi yang sama dengan telinga domba dan mempunyai garis-garis coklat kecil terlihat di belakang mata kecil dan garis tengah kepala. Rhinophore yang menonjol dengan warna putih dengan ujung hitam diketahui memiliki bulu halus yang mampu merasakan bahan kimia di dalam air, sehingga membantu siput laut untuk menemukan sumber makanan. Bukan itu saja, Costacea curosimae memiliki tubuh kecil dengan banyak tonjolan berduri atau cerata di punggungnya. Cerata tersusun dalam 7 baris dan berbentuk seperti daun. Umumnya berwarna hijau dengan bintik-bintik warna-warni tersebar rona putih dan merah muda di ujungnya. Seperti spesies dari ordo Sarcoglossa, hewan mungil ini termasuk hewan hermaprodit, yaitu memiliki organ reproduksi jantan dan betina sekaligus. Dua kelamin dalam satu tubuh ini berfungsi untuk memaksimalkan peluang berkembang biak mereka. Dengan begitu, mereka bisa kawin dengan individu manapun yang mereka temui dalam hidupnya. Menariknya, sepasang siput laut yang hendak kawin biasanya akan bertarung dulu, demi menentukan siapa yang akan berperan sebagai jantan dan siapa yang berperan sebagai betina. Hal menarik lain dari spesies ini adalah ia dapat melakukan fotosintesis melalui kleptoplasty sebagaimana yang terjadi pada daun tanaman. Fotosintesis merupakan proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Meskipun siput laut daun bukanlah tumbuhan, ia bisa melakukan fotosintesis tetapi tidak alami.
Cara yang siput laut ini lakukan untuk berfotosintesis disebut kleptoplasti. Kleptoplasti adalah proses di mana kloroplas dari alga dihisap oleh organisme lain. Dalam kasus ini, organisme tersebut adalah si siput laut daun ini dan menyimpan kloroplas di dalam tubuhnya yang digunakan untuk fotosintesis. Karena proses itulah, domba daun dapat melakukan fotosintesis dan sedikit mirip dengan domba di darat karena sama-sama hewan herbivora. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta bantuan energi cahaya matahari. Caranya adalah saat memakan ganggang, siput laut ini menyimpan kloroplas yang didapatkannya untuk menciptakan energinya sendiri. Siput ini menyimpan kloroplas seperti tumbuhan dengan cara memakan ganggang laut selama 2-4 minggu. Setelah itu, siput laut unik ini tak perlu lagi makan untuk terus hidup. Rahasianya, ternyata siput laut ini menyimpan kloroplas dari ganggang laut yang dimakannya. Kloroplas atau sel hijau itu digunakan siput laut untuk membentuk energi. Meski tidak dapat dilakukan secara maksimal, namun beberapa spesies laut ini justru dapat hidup berbulan lamanya dengan metode ini. Keunikan lainnya adalah sebagaimana daun tumbuhan yang memiliki beragam warna. Siput laut juga memiliki aneka bentuk dan warna indah yang mempercantik tampilan tubuhnya. Fitur adaptif lain dari siput laut terhadap perilaku ini terdiri dari adanya area permukaan yang besar untuk memaksimalkan kemampuan berfotosintesis dari kulit yang tembus cahaya untuk meningkatkan penetrasi cahaya. Para ilmuwan Jepang telah menemukan perilaku siput laut berbentuk daun ini. Hewan ini dapat memutuskan kepala dan menumbuhkan kembali seluruh badan dari atas sampai bawah. Regenerasi ini dapat dilakukan hanya dalam beberapa minggu. Sebagian besar regenerasi hewan biasanya terjadi saat menggantikan bagian tubuh yang rusak atau hilang seperti tangan, kaki, atau ekor. Namun, siput yang masih dalam kelompok Sakublasa ini dapat meregenerasi lebih baik dengan menumbuhkan kembali seluruh badan dengan hanya menyisakan kepala. Kepala siput yang melepaskan diri dari badannya mampu bertahan hidup selama berminggu-minggu. Hal ini terjadi salah satunya karena kemampuannya yang tidak biasa, yaitu berfotosintesis seperti tanaman. Kemampuan fotosintesis mereka baca dari ganggang yang biasanya mereka makan. Sementara, tubuh asli yang dilepaskan mampu hidup berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan tanpa kepala mereka. Namun, tubuh tanpa kepala tersebut tidak mampu menumbuhkan kepala baru. Setelah kepalanya terputus dari tubuhnya, baru sekitar 3 minggu, siput laut ini dapat menyelesaikan regenerasi dengan menggantikan 80% dari tubuhnya yang semuanya hilang, termasuk semua organ vital yang lama tidak tersambung. Bagaimana tepatnya siput laut meregenerasi tubuh masih belum diketahui. Sebuah teori terkemuka mengatakan bahwa siput melepaskan tubuhnya untuk menghilangkan parasit internal yang telah menginfeksi tubuh lamanya. Kemungkinan lain juga mengatakan perilaku ini hanya cara untuk bertahan dari serangan predator dengan mengorbankan tubuh mereka. Selain itu, para peneliti menemukan bahwa hanya siput yang lebih muda yang mampu melakukan regenerasi tubuh. Ketika siput yang lebih tua melepaskan diri dari tubuhnya, kepalanya hanya akan bertahan selama 10 hari dan tidak beregenerasi sebelum akhirnya mati.